Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengikuti bujuk rayunya setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, dan ikutilah perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mari Bapak orang tuaku sadar diri kita bahwasanya hidup kita di dunia ini hanya sesaat sementara. Mumpung masih hidup, berbuat baiklah. Mumpung masih diberikan oleh Allah amanah kehidupan, beramal ibadahlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang kembali kepada Allah, dia tidak membawa bekal yang baik, bekal yang banyak, dia akan menghadapi kesengsaraan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Man dakhalal kubra bila zadin, fa ka'annama raqibal bakhra bila safinatin." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam kubur tidak membawa bekal, laksana ia mengarungi samudra tanpa kapal. Dan kata Nabi dalam sabdanya, "Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil muqawwas." Sesungguhnya keadaan orang-orang yang ada di dalam kubur itu tak ubahnya seperti orang yang tenggelam, kata Nabi, yang setiap waktu memohon-mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak, persiapkan bekal sebaik-baiknya. Mumpung masih hidup, lihatlah tanda-tanda bahwasanya semakin hari, waktu berlalu, masa berganti, nikmat itu terus dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minas sahidin was sakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, yang kami hormati dan yang kami muliakan, sahibul bait di rumah yang bertuah ini, yaitu Bapak Abdul Manaf sekeluarga. Yang kami hormati Ayahanda Bapak Ketua Majelis Ta'lim Pengajian Masjid Babu Salam beserta segenap jajaran kepengurusannya, bapak-bapak, orang-orang tua kami, saudara-saudariku, tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Bersyukur kita kepada Allah dengan bersama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan bersolawatlah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang abdan sakura. Amin. Amin ya rabbal alamin. Artinya hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk golongan umatnya baginda Rasul yang kelak di yaumil akhir kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, orang-orang tua kami, tuan-tuan guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Artinya kata Nabi, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka mereka akan mendapatkan ganjaran pahala jihad fi sabilillah sampai mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Mudah-mudahan kitalah orang-orang yang dicatatkan oleh Allah mendapat pahala jihad fi sabilillah di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam sabda yang lain Rasul mengatakan, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Kata Nabi, jikalau kamu melintasi taman-taman surga, maka minumlah sepuasmu. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Wahai Rasul, apa yang engkau maksud dengan taman surga itu ya Rasul? Baginda Rasul menjawab, qala majalisul ilmi. Sesungguhnya taman surga yang kumaksud itu adalah majelis-majelis ilmu, kata Nabi. Artinya, bapak-bapak, saudara-saudariku, kita sedang duduk di majelis ilmu, samalah seperti kita sedang duduk di taman surganya Allah. Kalaulah hari ini kita duduk di taman surganya Allah yang ada di dunia, suatu saat nanti kita memohon kepada Allah agar kiranya Allah dudukkan kita beserta dengan anak keturunan kita duduk di taman surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan yang ada di akhiratnya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Kata Nabi, tidaklah berkumpul sekelompok orang-orang yang beriman. Mereka berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah. Mereka berkumpul di rumah-rumah orang yang beriman. Mereka membacakan Al-Quran di dalamnya. Mereka duduk di majelis Quran, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir. Maka Allah akan memberikan kepada mereka 4 jaminan kemuliaan, kata Nabi. Yang pertama, nazzalat alaihimus sakinah. Orang yang senang, suka duduk di majelis ilmu, duduk di majelis Quran, duduk di majelis zikir, Allah akan anugerahkan ketentraman untuk hati mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan lindungi mereka.
Allah akan naungi mereka dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka rahmat Allah itu sangat kita butuhkan, supaya Allah memuliakan kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah. Orang yang duduk di majelis ilmu, majelis Quran, majelis zikir, mereka mendapat naungan dari para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang datang berbondong-bondong senang dengan majelis ilmu yang diadakan oleh orang-orang beriman. Alhamdulillah. Dan yang keempat, wa zakarahumullahu fiman indah. Satu persatu nama orang-orang yang duduk di majelis ilmu, duduk di majelis Quran, duduk di majelis zikir itu disebut-sebut oleh Allah, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikat Allah yang mulia. Tentulah kita menjadi orang-orang yang mulia, karena yang memuliakan kita adalah Allahu subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, orang-orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini kita berkumpul dalam wadah silaturrahim, duduk dalam majelis pengajian Masjid Babu Salam. Saya ingin menyampaikan sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan ini, nasihat ini bisa kita jadikan sebagai pedoman, bisa kita jadikan sebagai pegangan dalam kita melaksanakan kehidupan di dunia Allah yang fana ini. Baginda Rasul mengatakan dalam sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika akiyas. Kata Nabi, sesungguhnya orang-orang yang paling banyak mengingat perkara kematian dan orang-orang yang paling baik mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematiannya, ulaika akiyas. Sesungguhnya kata Nabi, merekalah orang-orang yang cerdas. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis ini kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang dalam kehidupannya dia banyak mengingat perkara maut, banyak mengingat perkara mati. Apa gunanya? Perkara mati kita ingat supaya kita sadar diri bahwasanya kita ini adalah makhluk-makhluk Allah yang mendapatkan amanah hidup di dunia Allah yang fana ini. Amanah itu dititipkan oleh Allah hanya sementara waktu. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan datangnya? Dalam keadaan apa kita kembali? Seperti apa kondisi kita ketika kita akan menjemput kematian kita? Hanya Allah lah yang mengetahui tentang peristiwa maut tersebut. Maka dari itu tugas kita, Bapak, orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, persiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Persiapkan amal sebaik-baiknya. Karena kita tidak ada yang tahu kapan maut itu akan datang kepada kita. Dalam pesan yang lain Rasul mengatakan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamisu goda. Yang artinya kata Nabi, bekerjalah engkau, beramallah engkau untuk duniamu, seakan-akan engkau hidup abadi selama-lamanya. Beramallah engkau, bekerjalah engkau untuk akhiratmu, seakan-akan besok pagi maut datang kepadamu. Artinya, senantiasalah kita untuk selalu mawas diri dalam kehidupan kita. Banyak mengingat perkara maut akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, orang
ketika dia ingat akan kematian, takut dia berbuat dosa. Mau main judi, oh janganlah aku main judi, takutnya nanti waktu main judi sampai pula maut datang kepadaku, dicabut ruhku oleh malaikat Ijrail, malaikat pencabut nyawa. Aku mati dalam keadaan su'ul khotimah. Diurungkan niatnya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ada orang yang ketika dia mengingat mati, dia mau berzina. Dia mau berzina, udah sampai ke tempat maksiat, tiba-tiba ingat dia akan perkara kematian. Mungkin ada peristiwa yang mengingatkan dia dengan peristiwa kematian. Mungkin ketika mau ke tempat rumah maksiat tuh, dilihatnya ada kecelakaan. Ada orang yang mati, dilihatnya. Diurungkannya niatnya untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa? Takut dia. Bahwasanya takutnya ketika sedang bermaksiat, disitulah sampai ajalku. Maka aku takut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka mengingat mati ini adalah sebuah sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang manusia pasti akan kembali, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Al-Quran yang telah memberikan peringatan dengan begitu gamblangnya, dengan begitu jelasnya bahwasanya setiap yang hidup pasti akan kembali. Quran surah yang ketiga Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Yang artinya sesungguhnya tiap-tiap yang bernyawa itu, kata Allah, pasti engkau akan merasakan yang namanya kematian, kata Allah. Dan kelak pada hari kiamat sajalah Allah akan sempurnakan balasan bagimu. Siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka jahanam, mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, merekalah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kesenangan dunia ini bersifat memperdaya. Maka dari itu, Bapak saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita hidup di dunia Allah yang fana ini adalah menjadi khalifah, pemimpin. Untuk siapa? Untuk diri kita. Memimpin diri kita agar jangan sampai kita terbujuk dengan hasud, rayu, bujuk rayunya setan. Yang bujuk rayu setan itu akan menjerumuskan kita pada lembah, pada tempat yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengikuti bujuk rayunya setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan ikutilah perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mari Bapak orang tuaku sadar diri kita, bahwasanya hidup kita di dunia ini hanya sesaat sementara. Mumpung masih hidup, berbuat baiklah. Mumpung masih diberikan oleh Allah amanah kehidupan, beramal ibadahlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang kembali kepada Allah, dia tidak membawa bekal yang baik, bekal yang banyak, dia akan menghadapi kesengsaraan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, man dakhalal kubra bila zadin faka'annama raqibal bakhra bila safinatin.
Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam kubur, tidak membawa bekal, laksana ia mengarungi samudra tanpa kapal. Dan kata Nabi dalam sabdanya, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwas. Sesungguhnya keadaan orang-orang yang ada di dalam kubur itu tak ubahnya seperti orang yang tenggelam, kata Nabi, yang setiap waktu memohon-mohon pertolongan kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak, persiapkan bekal sebaik-baiknya. Mumpung masih hidup, lihatlah tanda-tanda bahwasanya semakin hari, waktu berlalu, masa berganti, nikmat itu terus dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari diri kita. Lihatlah dulu rambut hitam legam. Ketika diletakkan minyak kemiri di atas rambut, menambah ketampanan kita di hadapan saudara-saudara kita yang lain. Tapi lihat, masa berganti, waktu berlalu begitu cepat. Rambut yang dulu hitam, hari ini telah banyak ditumbuhi oleh uban. Mungkin juga itu nasihat Allah untuk kita, supaya kita sadar, kita harus lebih dekat dengan Allah. Banyak-banyak mohon ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah dulu pandangan awas dan tajam. 500 meter orang di ujung jalan, bisa kita mengenalinya dengan jelas. Itu fulan yang tegak berdiri di ujung jalan sana. Tapi lihatlah, waktu berlalu, masa berganti. Pandangan yang dulu tajam hari ini telah dikurangi nikmatnya oleh Allah. Kadangkala tegak berdiri saudara kita 2 meter di depan kita pun, mata kita sudah tak jelas lagi melihat saudara kita. Mungkin ada katarak kabur yang tampak dari pandangan penglihatan kita. Dulu kita sanggup mengeluarkan suara yang kencang ketika tersenyum, menunjukkan betapa tampannya diri kita. Kenapa? Kulit masih kencang, gigi tersusun dengan rapi di atas gusi dengan baik. Tapi masa berlalu begitu cepat, saudaraku. Masa berlalu begitu kencang, saudaraku. Gigi yang dulu tersusun dengan rapi, hari ini satu persatu permisi meninggalkan kita, saudaraku. Jangankan untuk mengeluarkan suara yang kencang. Hari ini sebahagian saudara kita tak sanggup menahan liur yang keluar dari mulutnya. Kenapa? Mungkin diuji sama Allah, sakit datang kepadanya. Mungkin juga itu peringatan Allah, nasihat Allah untuk kita jadikan iktibar dalam kehidupan kita ini, supaya kita mau lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billah mau'idha. Cukuplah maut itu menjadi nasihat yang berharga untukmu. Wabil yakini ghina. Dan keyakinan itu menjadi harta yang paling besar untukmu. Yakin dan percayalah, kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang paling baik, mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi kehidupan setelah kematiannya. Bapak, orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah, hidup kita ini di dunia hanya sementara. Masuk ke liang lahat, diusung oleh saudara kita. Kita dimandikan, kita dikafani, kita disolatkan, dimasukkan ke liang lahat, diuruk dengan tanah. Sesungguhnya ketika kita berada di dalam barzah, dalam kubur, itu bukan akhir dari kehidupan kita, saudaraku. Justru ketika manusia masuk ke dalam kubur, itu menjadi awal mula cerita kehidupan kita yang baru di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, saudaraku, persiapkanlah bekal yang baik, yang banyak. Kenapa? Karena setiap perbuatan yang kita kerjakan pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
kebaikan yang kau lakukan kecil, walau hanya sebesar biji jaroh, biji sawi, kelak itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Keburukan yang kau lakukan kecil, walau hanya sebesar biji jaroh, biji sawi, itu pun tidak luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Kita pemimpin, kita dimintai pertanggungjawaban terhadap diri kita. Bukan hanya diri kita, bahkan keturunan kita, keluarga kita pun Allah kelak akan tanyakan kepada kita. Begitulah besarnya tanggung jawab seorang laki-laki. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, Quran surah ke-66 At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa kuduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dari siksa api neraka dan jaga pula lah keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu yang dijaga oleh para malaikat-malaikat Allah yang keras perangainya, yang tidak pernah sekalipun ingkar terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak, orang tuaku, ketika kita berkumpul di majelis taklim seperti ini, sesungguhnya kita sedang memompa iman kita supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tularkan semangat iman kita ini kepada keluarga kita, anak kita, istri kita. Sampaikan nasihat, karena memang ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Tidak cukup hanya kita saja yang menjadi orang alim, orang yang berilmu, orang yang soleh. Istri kita pun kalau kita sayang kepadanya, jadikan dia menjadi wanita yang soleha. Tutuplah auratmu, adindaku sayang. Sampaikan kepada istri kita. Kepada anak kita, anak-anakku, engkau semua adalah hartaku. Jadilah anak-anak yang soleh. Tuntunlah mereka menjadi anak-anak yang bisa suatu saat nanti mendoakan kita ketika kita nanti sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, Bapak, orang tuaku, kata Nabi, orang yang cerdas itu, yang pertama banyak mengingat mati dalam kehidupannya. Yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa pintar mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematiannya. Maka kata Nabi, merekalah sesungguhnya orang-orang yang cerdas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kategori orang-orang yang cerdas. Ingat kita akan perkara maut. Dengan kita mengingat perkara maut, terkontrollah kehidupan kita. Kita senantiasa berusaha menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kehidupan kita ini, berusaha kita, sembari kita mencari nafkah, sembari kita melaksanakan kehidupan di dunia Allah yang fana ini, sembari kita terus mempersiapkan bekal kita, sebaik-baik bekal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bekal yang paling utama itu kata Allah dalam Al-Quran, وَتَجَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الْجَادِ تَقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Quran surah kedua di penghujung ayat 197. Berbekallah kamu, kata Allah. Dan sebaik-baik bekal menghadapku, bekalmu adalah bekal takwa. Dan bertakwalah, hai orang-orang yang telah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang cerdas, kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.